Nah, oleh karena itu para ulama banyak yang mengatakan mana lebih baiknya siang dan malam, mana abdalnya siang lawan malam itu. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa lebih abdal malam daripada siang. Di mana kehebatannya malam daripada siang itu? Pertama, malam itu ada ngaran Lailatul Qadar. Ada kalau malam Lailatul Qadar aja, adalah siang Qadar kada ngaran. Nah, ini menunjukkan bahwa malam lebih utama daripada siang. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala setiap tengah malam turun menawarkan kepada hambanya rahmat-rahmat yang akan dibagikannya malam. Nah, jadi malam ini waktu yang mulia untuk bertemu dengan Allah. Kalau orang yang cinta kepada Allah pasti menunggu akan datangnya malam itu. Kalau ingin mengaku cinta kepada Allah, malamnya guring, itu menunjukkan pengakuannya kada bujur, artinya cinta kepada Allah. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, barang siapa merasakan daripada murninya cinta kepada Allah, niscaya yang demikian itu melalaikannya dari mencari dunia dan meliarkannya dari semua manusia. Barang siapa merasakan daripada murninya cinta kepada Allah, artinya orang ini cinta kepada Allah sudah 100%. Niscaya yang demikian itu melalaikannya dari mencari dunia dan meliarkannya dari semua manusia. Setiap kali Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para ulama, para aulia, para sahabat Nabi tentang dunia, maka dunia yang dicela itu adalah memang dunia yang mazmumah, yang dicela. Karena dunia itu menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, dunia itu ma qablal maut, sesuatu yang sebelum mati itu disebut dunia. Makanya rancak orang mati meninggal dunia. Artinya kalau nya hidup belum meninggal dunia. Nah, pengertian dunia itu adalah sesuatu yang sebelum mati. Apapun yang kita lakukan sebelum mati itu ngarannya adalah dunia. Nah, oleh karena itu dunia ini dibagi oleh para ulama ada 3 macam pembagian dunia. Ada dunia mazmumah, dunia yang tercela. Ada dunia mubahah, dunia yang dibolehkan. Ada dunia mahbubah atau mahmudah, ada dunia yang dipuji. Nah, apabila ada Al-Quran, hadis-hadis, kalam-kalam aulia yang mencela dunia, itu tujuannya adalah kepada dunia yang pertama, dunia yang mazmumah, dunia yang memang tercela. Nah, dunia yang tercela itu adalah sesuatu apapun
yang mengakibatkan kita disiksa sesudah mati. Apapun yang menyebabkan kita disiksa sesudah mati, itu ngarannya dunia yang tercela. Perbuatan-perbuatan maksiat contohnya. Nah, ini dunia yang dicela. Orang yang melakukan riba, orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan maksiat-maksiat, itu dunia yang dicela. Karena orang ini kalau mati akan mendapat siksa dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ada dunia yang boleh, dunia mubahah. Dunia yang boleh itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan siksa dan tidak mendatangkan pahala sesudah mati. Nah, sesudah mati orang ini kadang mendatangkan pahala kepadanya, kadang mendatangkan siksa. Maka perbuatan-perbuatan itu disebut dunia yang mubahah, yang dibolehkan. Nah, dunia yang dibolehkan ini apabila akhirnya membawa kepada yang tercela, membawa kepada maksiat, maka dia menjadi dunia yang tercela. Dunia yang dibolehkan ini apabila membawa kepada pahala sesudah matinya, maka itu dunia yang dibolehkan ini menjadi dunia yang terpuji, yang mahmudah. Contohnya antara lain adalah harta benda yang halal. Harta benda yang halal, perhiasan-perhiasan duniawi yang halal, kelezatan-kelezatan duniawi yang halal. Nah, itu dunia yang mubah. Sesuatu yang halal ini tergantung akibat. Apabila akibatnya membawa kepada dosa, maka itu jadi dunia yang tercela. Apabila akibatnya membawa kepada pahala, maka itu jadi dunia yang terpuji. Apabila kadang membawa akibat apa-apa, tetap menjadi dunia yang mubahah, yang dibolehkan. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran, wala tansa nasibak minad dunya, wala tansa nasibak minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ini orang terlalu sibuk dengan ibadah kepada Allah, terlalu sibuk sehingga habis waktunya hanya untuk ibadah. Allah menurunkan ayat wala tansa nasibak minad dunya, jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia. Nah, ini dunia yang mana? Dunia yang mubahah, dunia yang dibolehkan itu. Nah, yang ketiga, dunia yang mahmudah, dunia yang dipuji. Dunia yang dipuji ini adalah dunia yang mendatangkan surga sesudah mati, seperti sembahyang, zakat, ibadah-ibadah lain yang kita lakukan sewaktu hidup ini dunia mahmudah, dunia yang terpuji ngarannya. Nah, jadi perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tadi, barang siapa merasakan daripada murninya cinta kepada Allah, niscaya yang demikian itu tidak melalaikannya dari mencari dunia. Niscaya yang demikian itu melalaikannya dari mencari dunia. Nah, kalau orang sudah sibuk dengan kekasihnya, orang yang sudah hatinya sepenuhnya mencintai Allah, maka orang ini kada akan lagi ada kesempatan untuk mencari dunia. Dunia yang mana?
dunia yang dicela tadi dan dunia yang mubah, kecuali sekedar diperintah Allah, mencicipi dunia sekedar yang disuruh Allah, seperti wala tansa nasibaka minad dunia tadi. Karena apabila kita berpaling daripada orang yang kita cintai, tetapi karena perintah yang dicintai, maka itu hukumnya adalah berhadap kepada yang dicintai. Nah, bila mana kita berpaling dari orang yang kita cintai karena disuruh yang dicintai, maka itu adalah berhadap kepada yang dicintai. Contohnya, ini orang berhadapan dengan kekasihnya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah, membaca Quran, zikir, sembahyang. Nah, lalu ujar Tuhan, si fulan, tu ikam ada bisi bini, kumpuli bini ikam, kumpuli bini ikam. Lalu dia tinggalkan sajadahnya, dia tinggalkan Qur'annya, dia tinggalkan zikirnya, lalu dia menghadap bininya. Nah, menghadap bini ini karena perintah yang dicintainya, maka itu hukumnya tetap adalah berhadap kepada yang dicintainya. Seperti kisah yang terdahulu tentang Zulaikha, istrinya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu sudah hatinya Zulaikha ini dipenuhi cinta kepada Allah, maka Zulaikha ini kada peduli lagi Nabi Yusuf dengan ketampanannya. Zulaikha kada tergoda lagi, kada bernafsu lagi dengan Nabi Yusuf, dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Dibawa guring ke kamar, kada mau Zulaikha. Aku aur, aku nak berzikir, karena aku cinta kepada Allah. Nah, ujar Nabi Yusuf, aku ini membawa ikan guringan ini Allah menyuruh. Karena Allah akan menurunkan ada nabi pada zuriat kita ini. Nah, ujar Zulaikha, kalau Allah menyuruh, ayo aku guring ke kalambu. Meninggalkan pesahapan, meninggalkan sajadah. Tapi karena Allah yang menyuruh. Nah, jadi kita berpaling menghadap Allah karena disuruhnya, itu sama dengan tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya ujar Abu Bakar tadi, siapa yang hatinya sudah murni cinta kepada Allah, maka dia lalai daripada mencari dunia. Dunia yang mana? Dunia yang dilarang, dunia yang tidak diperintahkan. Dunia yang tidak diperintahkan. Dan meliarkannya dari semua manusia. Dia kada akan bergaul kepada manusia. Kalau sudah cinta kepada Allah, kada akan bergaul kepada manusia. Kecuali itu disuruh Allah. Kecuali disuruh Allah. Inya beribadah lawan Tuhan, itu memang kesenangannya karena sudah mencintai Allah sepenuh hatinya. Lalu ada orang datang. Nah, ada orang datang. Perintah Allah, bila ada orang datang, hadapi. Lalu kita tinggalkan sajadah kita. Kita hadapi orang datang karena disuruh Allah. Jakanya Allah kada menyuruh, kada dihadapinya orang datang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa berpaling dari Allah kepada yang disuruh Allah sama dengan berhadap kepada Allah. Nah, kalau orang sudah cinta kepada Allah, andai kata dia mencari dunia, itu dunia yang mahmudah, dunia yang dipuji. Orang yang cinta kepada Allah dengan semurni-murninya cinta, kalau dia mencari dunia, pasti dunia itu mendatangkan pahala baginya di akhirat. Kalau dia menghadap manusia, pasti itu mendatangkan pahala baginya di akhirat. Nah, jadi itu maksudnya perkataan Abu Bakar Siddiq ini. Jadi jangan diartikan pendapat
perkataan Abu Bakar ini sesuai dengan lafaznya, dengan kalimatnya. Kan kalimatnya, siapa yang murni cinta kepada Allah, niscaya yang demikian itu melalaikannya dari mencari dunia. Ini kada makan lagi, kada minum lagi, maulah kayak itu, kada kayak itu. Dan meliarkannya dari semua manusia. Lawan bini kada tahu lagi, anak kada tahu lagi, mengaji kada lagi, karena ada orang kan guru manusia juga kan. Nah, jadi tafsirnya macam itu. Kalaupun dia bergaul, itu karena disuruh Allah. Kalaupun dia mencicipi dunia, karena itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Mutarrib bin Abu Bakar berkata, orang yang cinta itu tidak bosan dari berbicara dengan kekasihnya. Orang yang cinta itu tidak bosan dari berbicara dengan kekasihnya. Apabila kita ada merasa bosan dengan zikir, apabila kita ada merasa bosan dengan membaca Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu belum menjadi kekasih kita sepenuh hati. Sebab kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita kada akan bosan berbicara kepadanya, mengadu kepadanya, berkeluh kesah kepadanya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, sungguh bohong dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, apabila masuk waktu malam ia tidur meninggalkan aku. Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang bertemu dengan kekasihnya? Orang mengaku cinta kepada Allah, maka orang ini dianggap bohong apabila dia tidak ada menggunakan malamnya itu untuk munajat kepada Allah. Karena waktu yang paling bersih, waktu yang paling tenang untuk munajat kepada Allah itu malam hari. Nah, oleh karena itu para ulama banyak yang mengatakan mana lebih baiknya siang dan malam, mana abdalnya siang lawan malam itu. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa lebih abdal malam daripada siang. Di mana kehebatannya malam daripada siang itu? Pertama, malam itu ada ngaran Lailatul Qadar. Ada kalau malam Lailatul Qadar aja, adalah siang Qadar kadang-kadang ada. Nah, ini menunjukkan bahwa malam lebih utama daripada siang. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala setiap tengah malam turun menawarkan kepada hambanya rahmat-rahmat yang akan dibagikannya malam. Nah, jadi malam ini waktu yang mulia untuk bertemu dengan Allah. Kalau orang yang cinta kepada Allah pasti menunggu akan datangnya malam itu. Kalau ingin mengaku cinta kepada Allah, malamnya guring, itu menunjukkan pengakuannya kada bujur, artinya cinta kepada Allah. Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang bertemu dengan kekasihnya? Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang bertemu dengan kekasihnya? Nah, Allah Ta'ala pada waktu tengah malam sampai subuh itu membuka hijab kepada orang-orang yang ingin bertemu kepada Allah. Mulai tengah malam sampai subuh Allah membuka hijab
membuka dinding, membuka pintu siapa-siapa yang hendak bertemu kepada Allah. Nah, orang-orang yang pecinta Allah tentu merindukan waktu di mana Allah membuka pintu untuk berjumpa itu. Maka inilah aku, ujar Tuhan. Wujud selalu ada bagi orang yang mencari aku. Maka inilah aku, wujud selalu ada bagi orang yang mencari aku. Nabi Musa alaihi salam bersabda, "Wahai Tuhanku, di manakah engkau? Di manakah engkau? Maka saya menuju kepadamu." Ujar Musa, "Wahai Tuhan, di mana engkau? Nyaman aku datangi." Nah, Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu menuju bermaksud kepadaku, maka kamu telah sampai. Ujar Tuhan, bila ikam tuh sudah menuju kepadaku, tuh sampai sudah. Sudah sampai. Apabila kamu menuju kepadaku, maka kamu telah sampai. Nah, demikian halnya orang-orang yang ingin ma'rifatullah, orang-orang yang ingin sampai kepada kedudukan ma'rifat lawan Allah. Nah, begitu kita mulai berjalan, itu sudah sampai sebenarnya. Sudah sampai. Kita ini hendak ma'rifat lawan Tuhan. Hendak ma'rifat lawan Tuhan. Lalu kita mengaji. Nah, kita mengaji ilmu ma'rifat. Lalu kita mengamalkan amalan-amalannya, menghindari pantangan-pantangannya. Nah, itu sudah sampai sebenarnya. Sudah sampai. Itu sudah sampai. Asal kita bergerak. Asal kita bergerak. Namun kita dalam hati aja, aku ini hendak benar ma'rifat lawan Allah. Dalam hati nih, hendak ma'rifat lawan Tuhan. Tapi di hati aja, kada ada gerakannya. Nah, itu berpahala juga, dibalas Tuhan 1 pahala. 1 pahala. Tapi kalau sudah kita bergerak, nah, cari gurunya, belajar, apa nonja guru, diamalkan, guru jangan, dijauhi. Nah, itu sudah sampai ya sebenarnya. Sudah sampai. Sama kita di rumah umpamanya. Lalu kita berniat, aku hendak naik haji. Berniat hendak naik haji. Nah, itu kita sudah ditulis Tuhan pahala 1. Karena berniat kebaikan itu dapat pahala 1. Nah, lalu kemudian sesudah kita berniat itu, lalu kita berusaha berangkat haji. Beberapa langkah keluar dari rumah menuju haji ini mati. Ditulis Allah hajja sebagai orang yang haji. Nah, ditulis Allah sebagai orang yang sudah haji. Kenapa? Karena orang ini ada niat sudah dan ada gerakannya. Nah, makanya tadi kalau kita menuju kepada Allah sampai. Cuma sampainya bisa sekarang, bisa kena imbah mati. Bisa sekarang disampaikan, bisa kena imbah mati dikumpulkan bersama orang-orang yang sudah sampai kepada ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali mengatakan ada 2. Yang pertama niat, yang kedua himmah. Nah, himmah itu lebih dari sekedar niat. Niat itu hanya dalam hati.
Kalau himmah, nah itu ada gerakan. Niat-niat ada gerakan. Jar Nabi, apabila dua orang mukmin, bila dua orang muslim bertemu dengan membawa kedua pedangnya, dua ekong muslim membawa dua pedang, saya kung bawa tumbak, saya kung bawa karis, bakalahi, bakalahi. Fal qatil wal maqtul finnar. Nang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Enggak sahabat, wahai Rasulullah, nang membunuh itu kan neraka, itu akur aja, nya membunuh. Tapi nang dibunuh ini kenapa ke neraka? Nah, karena dia ada himmah untuk membunuh, tapi tidak huluran. Ada himmah untuk membunuh, tapi kada sempat. Buktinya apa? Membawa karis, membawa pedang. Berarti ini ada himmah. Jakanya di rumah aja, aku kena bertamuan si anu tuh kubunuh. Bertamuan esok kena kubunuh dalam hati nih. Nah itu kada ditulis Tuhan lagi dosa kada. Tahu-tahu ini begitu keluar rumah hendak ke masjid kah, dibunuh orang. Nah ini kada apa-apa, ini mazlum, orang yang dizalim. Nah membunuh aja nang masuk neraka karena ini kada ada himmah, kada ada himmah. Tujuannya nak ke masjid. Jakanya membawa pedang turun, nah hendak bakalahi. Sama halnya orang hendak mencuntan. Aku hendak mencuntan rumah si fulan. Belum ditulis Tuhan lagi itu dosa. Belum lagi. Begitu sudah turun dari rumah, nah, membawa linggis sudah, yang menyungkil lawang orang, membawa macam-macam sudah turun. Hanya selangkah pada rumah, mati. Nah, ini mati sebagai maling, mati sebagai pencuri. Kenapa? Sudah ada himmahnya. Sudah bergerak, cuma kada sampai. Ya tadi al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh yang dibunuh di dalam neraka. Jadi asal kita ada himmah, ada niat, ada gerakan untuk ma'rifat lawan Allah, sampai. Ujar Tuhan kepada Nabi Musa, apabila kamu menuju kepadaku, maka kamu telah sampai. Menuntut ilmu, hendak ma'rifat lawan Tuhan. Tuntut ya ilmu, amalakan amalannya, zikir sekian, ini sekian, amalakan, yang dilarang dijauhi. Mati, nah, sampai sudah. Diberi Tuhan kedudukan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ya kisah disebutkan dahulu Cacak. Cacak itu kenapa maka disuruh kita membunuh? Disuruh memati Cacak. Karena Cacak ini waktu Nabi Ibrahim dibakar, umpat meniup api supaya barau. Padahal seapal tiupan Cacak itu. Cuma ini himmah ngarannya, himmah Cacak. Himmah Cacak hendak membarawi api. Pada tiupannya kada memberawakan ke api. Tiupan Cacak itu cuma himmahnya. Nah, maka dihukumkan Cacak ini sebagai yang membakar. Himmah. Binatang kuduk, kenapa dihormati kuduk itu? Kuduk kada boleh dibunuh. Apalagi diulah umpan unjun. Kada boleh. Kenapa sebabnya agama kita menghormati itu kuduk? Karena kuduk ini punya himmah yang mulia. Begitu Nabi Ibrahim dibakar, ini umpat menyambur supaya pajah. Pada saat apa ada samburan kuduk itu? Cuma himmahnya itu yang tinggi. Nah, Allah pandang himmah manusia.
Kalau himmah kita ingin ma'rifat, Allah sampaikan kita kepada makam ma'rifat itu. Yahya bin Mu'az berkata, barang siapa mencintai Allah, niscaya ia membenci dirinya. Barang siapa mencintai Allah, niscaya ia membenci dirinya. Nah, kayak apa nih itu? Bila orang cinta lawan Allahnya, muar lawan dirinya seorang. Kenapa muarnya? Diri ini kada tahan, hati masih hendak. Inilah, masih rame lagi berzikir nih. Mata mengantuk bana sudah, kan beri muar ngarannya diri nih. Masih rame lagi bersalawat lawan Nabi, tapi awaknya kadang menyandang lagi. Nah, makanya orang yang sudah cinta kepada Allah itu, dia benci kepada dirinya. Karena dirinya ini menghalanginya daripada terus-menerus berasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mencintai Allah, niscaya ia membenci dirinya. Yahya bin Mu'az berkata pula, barang siapa yang tidak ada padanya 3 perkara, maka tidaklah ia orang yang mencintai. 3 macam nih kada ada pada diri kita, berarti kita kada mencintai Allah ngarannya. Satu, mengutamakan kalam Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Nah, mengutamakan kalam Allah daripada perkataan manusia. Arti mengutamakan itu menomor satukan. Artinya ayuha mendengari lain pada kalam Allah. Mendengari berita ayuha ada apa-apa. Tapi asal yang diutamakan itu kalam Allah. Itu ya bagian daripada firman Tuhan tadi, wala tansa nasibak minad dunia itu. Jangan lupakan ada bagian engkau dari dunia yang mesti diambil. Mengutamakan kalam Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Kita maulah tugas, kita seorang yang maulah tugas. Aku bila imbah maghrib sampai isya membaca Quran. Tugas. Nah, lalu apapun yang menghalangi tugas kita itu, kita tinggalkan. Kayak apa aja raminya berita, kada melihat berita menimbah maghrib itu. Karena ini sudah aku tetapkan, aku mbah maghrib membaca Quran. Nah, ini salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu ujar Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu amal yang terus menerus walau sedikit. Kenapa? Karena terus menerus ini adalah bukti bahwa kita ini disiplin. Bukti bahwa kita ini disiplin, bukti bahwa kita ini menepati janji kepada diri kita. Misalnya aku beramal, bila maghrib, aku beramal. Atau kita waktu misalnya bila jam 3 malam sampai pukul 4, atau pukul 4 sampai subuh membaca Quran. Nah, tapi tiap malam itu pasti ada menemui halangan-halangan, rintangan. Nah, di situ diukur kecintaan kita kepada Allah. Bila kita cinta kepada Allah, kita pasti akan meneruskan apa yang sudah kita tetapkan itu. Jika ibaratnya makhluk manusia ini ngasih pulang itu sudah kebiasaan datang ke rumahku ini jam 3. Nah, jadi disiapakan sudah tuh. Disiapakan ini itu jam 3 datang. Karena esok jam 3 datang. Ini disiapakan pukul 3, orangnya kada datang. Nah,
Makanya Allah tuh kata katujuh amalan tuh ubah jam. Mun hendak beramalan waktu ini, tarusakan waktu itu, kekalkan di waktu itu. Karena setiap waktu itu ada malaikat-malaikat yang mengawal waktu itu. Mengutamakan kalam Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Yang kedua, mengutamakan bertemu Allah Ta'ala daripada bertemu makhluk. Mengutamakan bertemu Allah daripada bertemu makhluk. Nah, kita berzikir, kita sembahyang, itu bertemu Allah. Mengutamakan ibadah daripada khidmat melayani kepada makhluk. Merupakan mengutamakan ibadah daripada khidmat melayani kepada makhluk. Jadi ibadah itu mesti diutamakan daripada segala-galanya. Karena ibadah itulah pokok dasar diciptakannya manusia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi Allah menurunkan kita keamanan, Allah menurunkan kita kedamaian, Allah menurunkan kita rezeki, Allah menurunkan kita duit, itu untuk ibadah. Untuk ibadah. Duit itu diulah oleh Allah sedemikian rupa supaya apa? Duit itu gunanya menjaga diri supaya tetap beribadah. Biar habis duit tapi ibadah kada terganggu. Nah, itu maksudnya. Makanya diadakan Tuhan duit supaya kita sibuk beribadah, jangan lagi mengurus itu. Nah, kita kadang-kadang memalar duit awak dipaksakan ibadah tertinggal. Nah, ini menyalahi fungsi yang dijadikan oleh Allah. Allah menciptakan duit agar kita nyaman beribadah. Ini kada duit kita palar, awak kita korbankan, kauyuhan, sembahyang kada kawa lagi. Nah, mesti duit itu untuk melancarkan segala urusan-urusan ibadah kepada Allah. Dan itu duit bila digunakan kepada demikian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita kalah duit tapi menang ibadah. Nah, itu bujur kita menang duit tapi ibadah kita kada tagawi, ibadah kita terkurangi. Nah, itu nang rugi. Kalau kita mencintai kepada Allah, kita mengutamakan ibadah daripada khidmat melayani kepada makhluk Allah Ta'ala. Di antara tanda-tanda cinta hamba kepada Allah adalah ia tidak sedih atas apa yang luput daripadanya dari apa yang selain Allah Azza wa Jalla, dan besarlah kesedihan hatinya atas apa yang luput pada setiap saat yang sunyi daripada zikrullah Ta'ala dan taat kepadanya. Dari sekian banyak tanda-tanda cintanya hamba kepada Allah, antara lain adalah bahwa ia tidak merasa sedih, tidak merasa rugi, tidak merasa menyesal atas apa-apa yang keluputan daripadanya dari apa yang selain Allah Azza wa Jalla. Misalnya keluputan bagian keuntungan duniawi, bagian-bagian yang sifatnya adalah dunia, dia keluputan, dia ketinggalan daripada orang lain, maka itu kadang membuatnya sedih, kadang membuatnya merasa rugi. Misal orang naik pangkat seorang kada, beberapa tahun tatap di Kupral situ Bandak, inya kada merasa sedih itu, kada merasa rugi, kada merasa duka cita. Orang banyak untung karena tepat perhitungan dagangnya. Ada yang untung 10 juta kawannya, ada yang untung 5 juta, ada yang untung 10
macam-macam kawan untung berkisah keuntungan. Inya kada merasa sedih karena inya kada untung dari apa yang selain Allah Azza wa Jalla. Dan besarlah kesedihan hatinya atas apa yang luput pada setiap saat yang sunyi daripada zikrullah Ta'ala dan taat kepadanya. Nah, kalau inya ketinggalan taat kepada Allah, kalau inya ketinggalan zikir kepada Allah, nah itunya merasa rugi. Merasa rugi. Nah, ini tanda orang yang cinta kepada Allah. Orang untung ada 10 juta, nang saekung untung ada 5 juta. Tapi sembahyang kada berjamaah berapa kali tertinggal. Pengajian berapa kali kada tak umpati. Nah, bagi inya orang cinta kepada Allah, keuntungan-keuntungan duniawi itu tidak ia hiraukan, asalkan dapat keuntungan munajat, dapat keuntungan zikir, dapat keuntungan menjunjung perintah Allah Ta'ala. Dan besarlah kesedihan hatinya atas apa yang luput pada setiap saat yang sunyi daripada zikrullah Ta'ala dan taat kepadanya. Seperti kisah yang dahulu tentang sahabat Nabi yang kelupaan rakaat sembahyangnya karena keingatan kebunnya. Lalu dia menyesal. Akhirnya kebun itu diwakafkannya karena Allah. Ada para tabi'in, para aulia yang kada sempat sembahyang berjamaah. Kada sempat sembahyang berjamaah, datang ke masjid orang sudah bubar. Lalu balik ke rumah sangat menyesal. Sehingga budak-budak yang ada di rumah dimerdekakannya untuk mengejar ketinggalan sembahyang berjamaah itu. Ada lagi orang-orang yang cinta kepada Allah, begitu kada sempat sembahyang berjamaah, maka inya bulik ke rumah sembahyang 27 kali. Karena berjamaah itu kan pahalanya 27 kali lipat daripada sembahyang sendiri. Nah, karena inya kada sempat sembahyang berjamaah, lalu inya merasa rugi, bulik ke rumah 27 kali sembahyang zuhur untuk mengejar ketinggalan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tanda orang yang cinta kepada Allah. Artinya urusan dunia inya kalah, kada jadi soal. Tapi kalau urusan berhubungan dengan Allah inya kalah, nah itu merasa sedih, merasa rugi yang besar. Dan besarlah kesedihan hatinya atas apa yang luput pada setiap saat yang sunyi daripada zikrullah Ta'ala dan taat kepadanya. Maka banyaklah kembalinya, banyaklah dia rujuknya ketika lalai kepada Allah Ta'ala dengan minta dikasihani, mencela diri dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Di dalam banyak hadis, di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa satu kali kita mengucap subhanallah wa bihamdih, itu kalau dibayar dengan bayaran dunia itu kada cukup bayarnya, kada cukup bayarnya. Kita sekali aja mengucap subhanallah wa bihamdih, nah, sekali aja mengucap itu, andai kata balasannya itu diberikan Allah di dalam dunia ini, kada cukup menampung dunia ini. Nah, maka itu orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka sangat rugi, sangat menyesal apabila ketinggalan kesempatan-kesempatan akhirat itu. Sebagian orang arifin berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang mencintainya. Allah ada beisian hamba, nang mana hamba itu cinta kepada Allah, dan mereka merasa tentram kepadanya, kepada Allah. Maka hilanglah dari mereka rasa sedih atas yang hilang dari dunia. Maka hilanglah dari mereka itu
rasa sedih, rasa rugi atas yang hilang dari dunia. Maka mereka tidak menyibukkan diri dengan bagian diri mereka sendiri. Mereka tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi. Karena adalah kerajaan raja mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna. Dan apa yang dikehendakinya itu terjadi. Maka apa-apa yang menjadi bagian mereka, maka akan sampai kepada mereka. Dan apa-apa yang luput dari mereka, maka dengan baiknya pengaturannya bagi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada mempunyai hamba, yang mana hamba ini cinta kepada Allah dan hatinya tentram kepada Allah. Hamba ini menyibukkan dirinya hanya dengan Allah, dan ia kadang menghiraukan kesibukan dunia, karena dia meyakini bahwa sesuatu bagian dunia yang ditakdirkan Allah untuk dia pasti sampai kepada dia. Sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah kepada dia, tentu itu kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, itu di dalam hati orang itu ada syakkun bil qadar. Di dalam hati mereka itu ada syakkun bil qadar, ada keraguan tentang takdir Allah. Orang ini sibuk mengejar dunia, pagi sampai sore hanya urusan dunia. Akhirat sangat sedikit, kesibukannya hanya urusan dunia. Nah, orang seperti ini dalam hatinya itu ada keraguan dengan takdir Allah. Dia menganggap bahwa usaha itulah yang memberi bekas mengumpulkan rezeki. Buktinya apa? Buktinya mulai pagi sampai sore menggeluti usaha. Berarti anggapannya usaha ini memberi bekas, membuat dia kaya. Nah, usaha ini memberi bekas mendatangkan rezekinya. Nah, orang seperti ini ada keraguan dalam takdir Allah, walaupun inya sendiri kadang mengaku, cuma takdir percayalah, percaya ujarnya, tapi tingkah lakunya, praktiknya hari-hari menunjukkan hatinya itu ragu-ragu dengan takdir Allah. Nah, itulah kebanyakan yang menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin, muslimat begitu mati dikubur, tontong bulikan dikubur, itu banyak dikubur itu sudah beralih membelakangi kiblat. Padahal waktu diandak dikubur tuh bujur-bujurnya menghadap kiblat, kan mayit tuh. Nah, dikubur, malam diperiksa, rata-rata beralih posisi membelakangi kiblat. Artinya apa? Orang ini matinya kadang membawa iman. Ada 100 kubur yang diperiksa, hanya 2-3 orang yang masih utuh menghadap kiblat. Sisanya semua membelakangi kiblat. Ditanyakan kepada Abu Yazid Al-Bastami, kenapa demikian? Pada orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya ahli ibadah, tapi matinya membelakangi kiblat. Nah, Abu Yazid Al-Bastami menjawab, itu adalah akibat dia ragu-ragu tentang takdir Allah. Ragu-ragu. Tapi kadang mengaku, kadang ragu-ragu. Orang nang siang malam berusaha tuh, takuni dia malam Tuhan, percayalah, percaya. Takdir Tuhan percaya. Ragu-ragu kah? Kada. Tapi gawiannya itu sudah menunjukkan isi hatinya bahwa inya ragu-ragu dengan takdir Allah. Buktinya itu yang digalutinya, itu yang menyibukkan dirinya. Nah, kalau orang yang percaya dengan takdir Allah, orang yang bujur-bujur percaya dengan takdir Allah itu dalam
urusan rezeki terutamanya, berusaha itu hanya syariat. Berusaha itu hanya syariat. Berusaha itu hanya sebab. Nah, oleh karena ini menganggap bahwa usaha ini hanya sebagai syariat, usaha ini hanya menganggap sebagai sebab, lalu ini berusaha itu kada seberapa sungguh. Berusaha itu seadanya, asal ada berusaha. Berusaha kada sungguh, karena dia meyakini bahwa kekayaan itu bukan dari usaha, tapi dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka itu orang yang cinta kepada Allah, mereka yakin bahwa barang apapun yang sudah dijatahkan Allah untuk mereka pasti sampai kepada mereka. Dan bila mana Allah sudah menakdirkan kita itu untuk kita, Allah seorang nama ulahkan sebabnya sampainya barang itu kepada kita. Jangan nak maulah seorang. Bila Allah sudah menakdirkan kita sesuatu, Allah seorang nama ulahkan jalannya, sebabnya sesuatu itu datang kepada kita. Nah, oleh karena itu orang yang cinta kepada Allah tadi, andai kata berusaha pun, usaha itu hanya sebagai sebab. Usaha mereka itu hanya sekedar mencari pahala. Karena usaha itu ada pahala-pahala dalamnya. Masuk ke pasar baca ini dapat pahala. Masuk ke toko di waktu orang sibuk macam-macam berdagang, ini berzikir, pahalanya luar biasa besarnya. Nah, itu dicarinya. Orang yang ingat kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah, itu seperti orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Jadi para aulia itu banyak haji yang berdagang. Kita bisukan juga ke pasar. Tapi tujuan mereka itu bukan mencari rezeki. Tujuan mereka bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi hanya adalah merupakan satu sebab. Dan tujuan mereka mencari banyak kebaikan, banyak pahala di situ. Haknya orang yang mencintai itu. Haknya orang yang mencintai itu. Apabila ia kembali dari kelalaiannya pada ketika itu juga, bahwa ia menghadap kepada yang dicintainya dan bersibuk dengan mencela dirinya. Orang yang cinta kepada Allah, satu hari ini ada kelalaian. Nah, begitu sadar, ia langsung menghadap kepada Allah dengan mencela, mencaci maki dirinya sendiri. Ia menanyakan dan mengatakan, wahai Tuhanku, sebab dosa apakah engkau putuskan kebaikanmu daripadaku? Dan engkau jauhkan aku dari hadratmu. Engkau sibukkan aku dengan diriku dan dengan mengikuti syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, Allah Ta'ala itu bisa memperbaharui hubungan hamba dengan Allah. Nah, karena hamba ini kadang-kadang sudah sekian tahun bercinta dengan Allah tanpa ada kesalahan, tanpa ada kealpaan, hamba ini akhirnya jadi bosan. Lalu supaya hamba ini tetap bersemangat kembali, kadang-kadang hamba ini dilingahkan oleh Allah. Nah, pada hari itu kenapa ini lupa membaca ini, kada ingat sembahyang ini, ada kesibukan ini, akhirnya wirid yang biasa hari itu kada tagawinya. Nah, setelah itu inya sadar kembali kepada Allah, tobat, mencela dirinya, sehingga hubungannya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kayak orang laki bini itu 10 tahun kada suruh bakalahi, apa kada rame kada juga. 10 tahun kada suruh bakalahi, tak kayak itu bang di rumah. Nang rame itu setahun 2 kali, bakalahi kena kebaikan pulang. Nah, rame pulang hubungan tuh. Nah, Tuhan pun macam itu menghendaki seorang hamba ini. Hubungan lawan Tuhan tuh kayak itu. Kadang-kadang di ulah Tuhan kita kesibukan, di ulah Tuhan kita lalai. Begitu sadar, kita menghadap Tuhan, kita mencela diri kita, ulun salah, ulun ini, ulun itu, minta maaf, minta ridha lawan Tuhan.
Akhirnya hati kita kembali baru bersemangat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perbuatan yang demikian itu bisa menjadikan bersihnya zikir. Nah, sudah begitu kita menghadap Tuhan, kita menyesali, kita mencela diri kita, lalu zikir kita kembali bersih. Dan halusnya hati yang menghapus daripadanya yang telah lalu. Dan yang menghapus daripadanya apa yang telah lalu daripada kelalaian itu. Dan adalah kesalahannya itu menjadi sebab untuk memperbaharui zikir dan bersihnya hati. Jadi kelalaian itu memang sengaja diulah Tuhan supaya hambanya kembali bersih, kembali bersemangat untuk cinta kepada Allah. Apabila orang yang mencintai itu tidak melihat kecuali orang yang dicintainya. Apabila orang yang mencintai itu tidak melihat kecuali orang yang dicintainya. Orang ini sudah cinta kepada Allah, sehingga bila melihat napa asa melihat Allah. Di dalam contoh tamsil orang-orang sufi itu biasa diumpamakan dengan Laila ngaran perempuan. Nah, kebetulan hari itu Laila ini memakai baju habang. Laila memakai baju habang. Sehingga si laki-laki ini begitu melihat Laila memakai baju habang, tolak ke pasar, ada baju habang, Laila aja kelihatannya. Padahal lain Laila, cuma karena bajunya habang, asal Laila di mana-mana ada Laila. Maka itu dicontohkan oleh orang-orang sufi. Apabila orang yang mencintai itu tidak melihat kecuali orang yang dicintai, dan ia tidak melihat sesuatu kecuali daripadanya, niscaya ia tidak merasa sedih dan tidak merasa ragu, dan ia terima kesemuanya dengan ridha. Kalau orang sudah sampai cinta macam itu lawan Allah, apapun yang diberikan Allah kepadanya pasti inya gembira. Pasti inya gembira. Dia terima kesemuanya dengan ridha. Ia tahu bahwa orang yang dicintai tidak mentakdirkan untuknya kecuali sesuatu yang ada padanya kebaikannya. Orang tuh sudah cinta lawan Allah, diberikan Allah ini pasti yakin bahwa ini yang dikirimi Allah pasti kebaikan untukku. Apapun yang dikirimi Allah pasti kebaikan untukku. Dia ingat akan firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia lebih baik bagimu. Ini firman Allah yang sangat luar biasa pahamannya, tujuannya untuk kehidupan manusia. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi atau kerap kali kamu membenci sesuatu atau seseorang padahal ia lebih baik bagimu, lebih bermanfaat. Kita dalam dunia nih kadang-kadang benci dengan seseorang, padahal kita kada tahu orang itu yang menolong kita di belakang hari, baik di dunia atau di akhirat. Kita kada tahu. Kita muar lawan orang itu nah. Padahal kita kada tahu, barangkali orang ini yang menyelamatkan kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, membenci seseorang, padahal ia lebih baik bagimu. Jadi bila kita ada melihat tingkah laku orang nang pinang kada baik, di hati kita sebagai manusia timbul kada katuju lawan orang itu. Timbul kada katuju, dan itu manusiawi. Memang itu fitrah manusia kada katuju lawan nang kada menyenangkan inya.
Melihat orang-orang yang kada menyenangkan inya kita kada katuju di hati. Nah, kada katuju di hati itu jangan belawas-lawas. Jangan belawas-lawas. Karena jar Nabi al-mu'min sari'ul ghadab sari'ur ridha. Orang beriman itu cepat marah tapi cepat kembali, cepat ridha. Nah, begitu kita melihat tingkah laku orang yang kita kada katuju, kita marah, kita kada katuju, cocok aja. Tapi lakasi bulikakan bahwa orang yang kita kada katujui itu barangkali satu saat dia akan memberikan kita pertolongan. Atau saat barangkali inya yang menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan harta kita, dan itu kita kada tahu nah akan datang. Nah, jadi itu antara lain tanda-tanda hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda cinta lagi hamba itu kepada Allah Ta'ala adalah bahwa ia bersenang-senang dengan taat dan ia tidak merasa berat dengan taat itu, dan hilanglah daripadanya rasa payah mengerjakan taat. Itu ukuran cinta kepada Allah. Kita mendengar ada manakib Imam Ali Zainal Abidin yang sembahyang 1000 rakaat malam. Kada uyuh. Karena kadar cinta beliau itu kepada Allah memang sampai ke tingkat itu. Makin kita cinta kepada orang, maka kita makin senang melaksanakan perintahnya. Makin cinta kepada seseorang, makin senang melaksanakan perintahnya. Tanda cinta hamba kepada Allah Ta'ala adalah bahwa ia bersenang-senang dengan taat dan ia tidak merasa berat dengan taat itu, dan hilanglah daripadanya rasa payah mengerjakan taat itu. Orang beribadah kepada Allah ada dikarenakan takut, ada dikarenakan takut, takutan amun kada beribadah lalu inya beribadah. Nah, ini lakas lapah beribadahnya. Nya takutan api neraka, takutan dapat bala, takutan kerampukan, takutan kehilangan, takutan kebakaran, takutan apa. Lalu nya beribadah kepada Allah agar terhindar dari itu. Nah, ibadah orang seperti ini lakas lapahnya. Kalau sampai 10-20 rakaat, lapah sudah. Karena ibadahnya didorong perasaan takut. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah ada mengharapkan surga. Mengharapkan surga, inya beribadah kepada Allah supaya dapat surga, supaya dapat rezeki yang luas, supaya aman, tentram, beribadah kepada Allah. Nah, ini lebih baik dari yang pertama tadi. Ini terlambat lapahnya. Karena inya ada harapan. Inya ada harapan. Contohnya umpamanya ujar orang, ikam hendaklah supaya jangan garing. Ikam nah mulai hari ini sampai 1 tahun ikam kada garing. Amalakan ikam ini amalan sembahyang ikam 500 rakaat sehari. Adalah nah aku negara mengamalkan itu. Jar orang nih ikam amalakan ini 500 rakaat samalaman sembahyang, ikam 1 tahunan ikam kada garing awak. Bisa kada hakun mengamalkan itu. Cuma kalau ada ikam nih ada amalan nah baca 500 baca atau sembahyang 500 rakaat samalaman. Kam seminggu gugur kena amas 2 kilo. Kira-kira banyak itu namang gawi. Jangankan itu nang kau ke kuburan aja ada orang tengah malam ke kuburan nang minta angka. Tengah malam ke hutan dikubur. Nah, jadi amalan kita itu bila mana didasari takut itu lakas lapah. Bila didasari harap
Nah, tanyaman lambat lapahnya. Nah, amalan yang paling baik itu amalan yang didasari cinta. Nah, didasari cinta ini kada balapahan. Kalau lapah juga istirahat, tetap semangat hendak meneruskan pelayanannya kepada orang yang dicintainya. Dan hilanglah daripadanya rasa payah mengerjakan taat. Sebagaimana sebagian mereka mengatakan, saya bersusah payah beribadah malam selama 20 tahun. 20 tahun beribadah malam, lapah. Karena waktu itu masih dasarnya takut harap. Kemudian saya bersenang-senang dengan ibadah selama 20 tahun. Nah, 20 tahun berikutnya dia merasa senang beribadah itu karena didasari cinta kepada Allah Ta'ala. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata rahimahullah, tandanya orang yang cinta terus-menerus rajin dan bersungguh-sungguh dengan kerinduan yang melemahkan badannya dan tidak melemahkan hatinya. Makanya ujar siapa semalam Zunnun kah siapa mengatakan bahwa Yahya bin Mu'adz mungkin mengatakan bahwasanya orang yang cinta itu benci dirinya. Kenapa? Dirinya kadang menyuhun, pada hatinya hendak terus. Hatinya hendak ibadah, mata mengantuk, muar banainya mengantuk itu. Nah, jadi orang yang cinta itu dia benci akan dirinya. Tanda orang yang cinta terus-menerus rajin dan bersungguh-sungguh dengan kerinduan yang melemahkan badannya dan tidak melemahkan hatinya. Sebagian mereka berkata, beramal atas dasar cinta, ia tidak akan dimasuki oleh kelesuan. Kada bergairah, kada bersemangat, beramal itu kada ada bagi orang yang cinta kepada Allah. Tapi kalau orang nang mengharap, kalau orang takut, nah itu mau datang lesu lama, kada bersemangat. Sebagian ulama berkata, demi Allah, orang yang mencintai Allah, ia tidak merasa puas untuk selalu mentaatinya. Kebacaannya tidak merasa puas. Orang yang mencintai Allah, ia tidak merasa puas untuk selalu mentaatinya. Meskipun ia dipisahkan dengan besarnya dinding, besarnya perantara. Maka kesemuanya ini dan yang seperti ini terdapat pada segala yang disaksikan. Sesungguhnya orang yang rindu, ia tidak merasa berat untuk berusaha memenuhi keinginan orang yang dirindukannya. Ia merasa lezat untuk melayaninya dengan hatinya, meskipun payah pada tubuhnya. Kalau kita mencintai seseorang, hujan yang kita cintai, tukarakan aku ini, tukarakan hujan gak hari itu turun, tukarakan aku ini, tukarakan. Karena ingin mencintai kepada orang itu. Ini disaksikan, bukan hanya hayalan, bukan rekaan, ini kenyataan bahwa orang yang cinta itu tanpa susah payah, tanpa merasa letih melayani orang yang dicintainya. Manakala tubuhnya lemah, niscaya adalah sesuatu yang paling ia senangi. Bisa dikembalikannya kemampuan, dipisahkannya kelemahan, sehingga ia dapat menyibukkan diri dengan orang yang dirindukannya itu. Nah, maka begitulah adanya cinta kepada Allah Ta'ala.